Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Taufik Qadri. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 ya. Marilah kita yang pertama dan yang paling utama itu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, keimanan, dan senantiasa Allah selalu memberikan kepada kita hidayahnya. Mudah-mudahan hidayah ini senantiasa terpaku erat di hati kita dan kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita berselawat atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwahnya. Dalam kesempatan hari ini saya mengemukakan tentang hakikat keimanan ya, hakikat keimanan dan siapa saja orang-orang yang beriman itu. Di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-14 yang sudah saya sebutkan tadi, yang artinya orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kami telah tunduk karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ketika orang itu telah mengatakan beriman, itu belum bisa dikatakan beriman sampai dia itu diuji gitu ya. Maka hidup ini penuh dengan ujian-ujian. Maka teman-teman semuanya, kalau antum senantiasa naik kelas dengan ngaji, pasti ujian itu akan semakin tinggi begitu ya. Maka ketika antum lulus dari ujian itu, maka insya Allah gitu ya, antum akan naik kelas. Naik kelas dalam hal ini adalah imannya itu meningkat, tidak mudah roboh dengan hal-hal yang kemudian menyulitkan kita gitu ya. Jadi bersikap biasa saja ketika ujian menerpa kita gitu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa saja gitu ya definisi iman gitu, pokoknya mengenai pemahaman itu bagaimana gitu ya. Apakah iman itu hanya saya yakin pada Allah, itu Allah itu ada gitu. Ya itu betul sekali, tapi bagaimana kemudian pokok pikiran gitu ya, mengenai pemahaman itu apa saja gitu ya. Yang pertama itu adalah membenarkan dengan hati. Jadi hati kita itu yakin bahwa Allah itu ada dan itu adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah gitu. Dan kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum lisan mengikrarkan keimanan, hati itu terlebih dahulu harus yakin dengan tulus ikhlas bahwa tiada Tuhan selain Allah. Keyakinan tersebut haruslah datang dari dalam hati tanpa adanya suatu paksaan. Jadi iman itu tidak bisa dipaksa teman-teman semua. Maka berislam itu bukan karena keturunan ya. Alhamdulillah kita, orang tua kita itu Islam. Dan kita mendapatkan Islam itu dari para orang tua kita. Nah, lebih bagus lagi kalau teman-teman berislam itu karena pilihan. Nah, caranya bagaimana? Ya belajar gitu. Belajar. Kalau ada orang-orang non-muslim itu belajar seluruh agama, itu
ingin mencari kebenaran. Nah, teman-teman semuanya, Islam ini kan antum kita itu kan kebanyakan itu hanya warisan. Maka kita wajib belajar agama ini bagaimana begitu. Apakah kita hanya didoktrin gitu ya? Itu kan pasrah bongkaan pokoknya kue kudu yakin iki ya, kita belajar. Nah, saya sendiri yakin dengan kebenaran Islam ini gitu ya. Yang kedua, bila hati telah yakin, maka selanjutnya adalah ikrar dengan lisan. Orang tersebut mengikrarkan keimanan kepada Allah dengan mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kan? Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi. Bersaksi itu bukan berarti harus melihat, tidak, tapi meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi meyakini bahwa Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bila hati dan lisan sudah sepakat, ya kan, hati dan lisan ya sudah sepakat mengikrarkan keimanan Allah, selanjutnya adalah seluruh tubuh melakukan tindakan menunjukkan tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Hujurat tadi, ya kan? Belum dikatakan beriman gitu loh, sebelum dia itu melaksanakan ketiga hal ini. Jadi hati, lisan, tindakan. Tiga-tiga ini harus kompak teman-teman. Ya hanya aku yakin tapi ora salat, ya kan, ora puasa, ya kan. Nah ini kita sebagai seorang manusia yang beragama Islam ini selayaknya ya kita itu harus mengamalkan apa yang kemudian yang kita yakini itu. Nah teman-teman semuanya, yang selanjutnya adalah siapa saja gitu orang-orang yang benar beriman kepada Allah. Tadi kan hakikatnya keimanan itu bagaimana, ya kan? Ya, yang sekarang adalah siapa saja orang-orang yang dikatakan beriman pada Allah. Yang pertama adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah imannya karena ayat tadi ya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah teman-teman semuanya, ini antum pernah mengalami situasi sulit gitu ya. Ketika berada di posisi yang sangat membahayakan. Maka kalau antum tidak terkena efek dari bacaan Quran, maka cobalah untuk memahami bagaimana ketika antum pada posisi sulit. Pasti berdoa pada Allah kan. Jadi ada sesuatu hal yang lain yang kemudian ada the invisible hand begitu yang akan membantu kita. Maka itulah kebenaran adanya Tuhan dan Allah SWT Tuhan itu begitu. Jadi itu ya. Yang kedua itu yang tadi yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka untuk infak, untuk membantu teman, gitu kan. Jadi ini adalah tanda-tanda orang beriman. Itu tanda-tanda orang beriman yang kedua. Yang ketiga apa? Orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ini yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sawang sinawang teman-teman semuanya. Kalau hal-hal semacam ini ya. Nah, teman-teman semuanya, kultum saya hari ini kesimpulannya ada dua. Hakikat keimanan itu bagaimana? Yang kedua adalah siapa saja yang disebut dengan orang-orang yang beriman. Jadi ini tidak tertutup hanya ini saja loh teman-teman. Tapi saya membuat sebuah rangkuman yang kemudian ini insya Allah bisa menjadi pegangan kita untuk kemudian kita dakwahkan kepada orang lain dan teman-teman bisa mengembangkan kultum ini atau rangkuman ini tanpa merubah atau mengubah ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Sekian, mudah-mudahan kultum ini bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan dilihat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.